Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, Bu, baik. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau semua kabarnya baik. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-10 ya. Kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi di negara maju dan di negara berkembang. Sebelum saya menjelaskan materi ini, silahkan kalian absen melewati Google Form yang sudah saya kirimkan di grup WA ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Kalian ada yang tahu nggak sih apa maksud dari pembangunan ekonomi itu? Belum tahu, Bu. Ada yang tahu nggak? Belum, Bu. Belum ada yang tahu nih apa pembangunan ekonomi. Ketahuan nih, bukunya belum pada dibaca ya. Coba kalian buka bukunya di halaman 14 tentang pembangunan ekonomi di negara maju dan di negara berkembang. Saya akan sedikit jelaskan tentang pembangunan ekonomi ya. Pembangunan ekonomi adalah suatu kenaikan pendapatan total di suatu negara dengan memperhitungkan adanya pertambahan jumlah penduduk, perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan. Jadi, pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses kenaikan pendapatan negara yang diikuti oleh pertambahan penduduk, perubahan struktur organisasi, dari yang baik menjadi lebih baik lagi untuk kesenjangan hidup masyarakat dan pemerataan penduduk negara. Nah, pembangunan ekonomi ini nggak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi. Untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi ini sendiri, suatu negara, terutama negara berkembang, banyak banget itu hambatannya. Salah satu hambatannya adalah modal yang terbatas. Ada yang tahu nggak ada berapa kelompok negara di dunia ini? Ada 2, Bu. Ya betul, ada 2. Apa aja? Negara maju dan negara berkembang. Ya, negara maju dan negara berkembang. Apa sih negara maju dan negara berkembang itu? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Negara maju adalah negara yang berhasil mencapai target pembangunannya, sedangkan negara berkembang yang pembangunannya masih di bawah atau sedang berkembang. Oke, penjelasan dari Okta, negara yang berhasil mencapai target pembangunannya. Sedangkan negara berkembang itu yang pembangunannya masih di bawah atau belum mencapai target pembangunannya, sedang di dalam proses untuk mencapai target itu sendiri ya. Bagaimana mengetahui bahwa suatu negara sedang berproses secara nyata dalam pembangunannya? Kenapa negara dikelompokkan dalam 2 jenis, dikatakan negara maju dan dikatakan negara berkembang? Dikatakan negara maju karena negara tersebut memiliki ekonomi yang tinggi, infrastrukturnya juga bagus,
teknologinya udah maju, kesejahteraan masyarakatnya tinggi, keamanan dan kesehatannya juga tinggi, tingkat ekspor dan impornya tingkat ekspornya itu lebih tinggi daripada tingkat impor. Contoh negara maju itu apa? Negara maju itu seperti negara Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat dikatakan negara maju? Indikator-indikator yang Ibu sebutkan tadi itu udah dipenuhi sama negara Amerika Serikat, seperti perkembangan sektor industrinya meningkat sangat pesat, lalu kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, canggihan informasi yang mampu mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan negaranya. Kondisi ekonomi di Amerika Serikat itu juga mengembangkan sistem kompetisi sehingga tidak terjadi penguasaan ekonomi pada golongan tertentu. Jadi di sana itu tidak ada monopoli kegiatan usaha, ya, dan lain-lainnya. Sedangkan kenapa dikatakan negara berkembang? Dikatakan negara berkembang memiliki tingkat produktivitas yang rendah, rata-rata pendapatan yang rendah, lalu indeks perkembangan manusianya yang kurang. Contoh kenapa negara kita dikatakan negara berkembang bukan negara maju? Negara kita itu dikatakan negara berkembang karena di negara kita itu angka penganggurannya masih sangat tinggi, angka kemiskinannya juga masih sangat tinggi, tingkat pertumbuhan penduduknya dari tahun ke tahun tinggi, banyak yang melahirkan. Infrastrukturnya bisa kalian lihat ya, belum rata. Terus pendidikan yang berkualitasnya juga belum merata. Mungkin kalau di kota-kota pendidikannya udah lumayan oke lah ya. Di pelosok-pelosok belum tentu. Perkembangan ipteknya juga masih lambat. Toleransi di negara kita itu masih sangat berkurang. Kualitas hidup kita juga masih rendah, dan juga satu lagi penyebab negara kita masih menjadi negara berkembang karena di negara kita itu masih banyak banget korupsi. Dalam menentukan berhasil negara dalam pembangunan ekonomi, maka kita itu perlu indikator. Apa sih indikator itu? Indikator itu diperlukan sebagai acuan untuk penilaian apakah negara itu sudah memenuhi targetnya atau belum. Keberhasilan suatu negara dapat dilihat apabila suatu negara mencapai indikator atau tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk menentukan indikator keberhasilan sebuah pembangunan, maka diperlukan ruang lingkup yang jelas. Ada beberapa indikator pembangunan ekonomi, yaitu
urbanisasi, pendapatan per kapita, struktur tabungan, indeks kualitas hidup, indeks pembangunan nasional, kesehatan, tinggal, akses media. Nah, di sini di buku ini udah banyak banget penjelasannya, indikator ekonomi pembangunannya itu apa aja. Di sini ada indikator ekonomi dari ekonomi, non ekonomi, dan campuran juga. Kalian bisa baca ya di halaman 22 sampai 23. Jadi kemajuan suatu negara itu dapat dilihat dari hasil-hasil pembangunan yang udah dicapainya. Apa aja sih pembangunan-pembangunan yang udah dicapai suatu negara itu? Apakah udah menuju dengan targetnya atau belum? Indikator keberhasilan pembangunan suatu negara juga dapat dilihat dari beberapa aspek yang Ibu sebutkan tadi ya, seperti urbanisasi, pendapatan per kapita, struktur ekonomi, angka tabungan, indeks kualitas hidup, pembangunan nasional, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, kriminalitas dan akses media. Lalu juga penurunan kesenjangan hidup, penurunan tingkat kematian bayi, penurunan angka buta huruf, karena di Indonesia ini masih banyak banget orang yang buta huruf, masih banyak banget orang yang masih belum bisa baca, belum mendapatkan pendidikan yang layak. Terus pertumbuhan pendudukannya juga masih menurun. Menentukan suatu negara tergolong negara maju atau negara berkembang tidak hanya dipandang dari sudut pendapatan per kapita negara tersebut, tapi juga banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi yang harus dipertimbangkan, seperti pertumbuhan penduduk, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, angka kelahiran dan kematian, angka harapan hidup, dan sebagainya. Penjelasan hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Jika mungkin ada yang mengerti, bisa bertanya ke Ibu secara langsung atau boleh via WA Ibu, atau mungkin kita bikin diskusi di Google Classroom juga boleh. Nah, anak-anak, karena masih ada 1 jam pembelajaran ya, silakan kalian kerjakan tugas di halaman 120. Kalian tulis di buku, lalu kalian scan aja dan dikirimkan di Google Classroom. Nanti Ibu buat linknya. Waktu pengumpulan sampai selesai jam pembelajaran Ibu hari ini ya anak-anak. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada yang kurang. Ibu tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.